محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani wa akhwati fid din, a'azzakumullah. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di malam ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nikmat yang sangat besar, yaitu kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam salah satu rumahnya untuk mendengarkan ayat-ayat Allah dan mendengarkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga ilmu yang kita dengarkan pada malam ini menjadi ilmu yang bermanfaat, yang bisa kita amalkan dan bisa kita sampaikan kepada orang lain. Ikhwani fid din, a'azzakumullah. Pada malam ini insyaallah kita akan melanjutkan membaca syarhu thalathatil usul. Di pertemuan yang sebelumnya kita menjelaskan ucapan Asy-Syaikh rahimahullahu taala di mana beliau mengatakan fa idza qila laka man rabbuk, apabila dikatakan kepadamu siapa Tuhanmu, maka faqul rabbi Allah alladzi rabbani wa rabb jami'al alamin bi ni'amihi. Maka katakanlah, Tuhanku adalah Allah yang telah memeliharaku dan memelihara semua makhluk-makhluknya dengan nikmat yang Allah berikan kepada mereka. Itu yang terakhir yang kita sampaikan di pertemuan yang sebelumnya. Mari kita melanjutkan ayyuhal ikhwah. Wa huwa ma'budi laisa li ma'budun siwahu. Dia, yaitu Allah, adalah sesembahanku yang aku sembah. Tidak ada sesembahan bagiku kecuali Allah Subhanahu wa taala. Penjelasannya, ay huwa alladhi a'buduhu wa atadhallalu lahu khudu'an wa mahabbatan wa ta'zima. Allah itu yang aku sembah, yang aku tunduk kepadanya, aku patuh kepadanya karena aku cinta kepadanya. Ada orang yang patuh namun dia tidak cinta. Ada orang yang tunduk namun dia tidak cinta. Ada orang yang cinta namun dia tidak patuh, dia tidak tunduk. Nah, Allah Subhanahu wa taala kita menyembahnya karena kita tunduk kepadanya, kita patuh kepadanya, kita cinta kepadanya. Bagaimana kita tidak menyembah Allah sementara Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita, yang memberikan kita segala-galanya, yang memberikan kita hidayah, yang menjauhkan kita dari segala kejelekan-kejelekan. Bagaimana kita tidak tunduk dan patuh kepadanya? Semua yang diperintahkan oleh Allah kepada kita itu demi kebaikan kita di dunia dan di akhirat. Saya ulangi lagi ayyuhal ikhwah, agar ini selalu diingat. Apabila seseorang tunduk kepada Allah, dia menjalankan semua perintah-perintah Allah, itu demi kebahagiaannya di dunia dan di akhirat. Orang yang tidak tunduk kepada Allah, tidak taat kepada Allah, tidak mungkin dia hidup bahagia. Ini ingat baik-baik. Seseorang yang tidak mau taat kepada Allah,
dia tidak akan bahagia. Meskipun dia memiliki segala sarana, ya, segala fasilitas untuk bahagia, namun apabila dia tidak taat kepada Allah, tidak mungkin dia akan bahagia. Lihat saja orang-orang kafir yang Allah berikan kepada mereka berbagai macam fasilitas-fasilitas, ya, yang bisa membuat mereka menjadi hidup bahagia, hidup senang. Akan tetapi, apakah orang kafir itu bahagia? Tidak sama sekali. Ya, bagaimana mereka hidup bahagia? Sementara Allah Subhanahu wa taala mengatakan mereka itu seperti binatang ternak, bahkan lebih sesat daripada binatang ternak. Allah berfirman, "Inhum illa kal an'am bal hum adall." Mereka itu seperti binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat daripada binatang ternak. Bagaimana mungkin dia bahagia sementara Allah mengatakan mereka itu seperti binatang ternak? Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am wan naru mathwan lahum." Dan orang-orang kafir, mereka hidupnya bersenang-senang saja. Dia nak tahu orang solat, dia nak tahu orang puasa, dia nak tahu orang zakat, bersenang-senang saja. Yatamatta'un wa ya'kulun, dan mereka makan kama ta'kulul an'am, seperti binatang ternak. Wan naru mathwal lahum, dan tempat tinggal di neraka. Ikhwani fid din, azakumullah, apa rahasianya? Kenapa mereka itu seperti binatang ternak? Karena orang yang tidak beriman kepada Allah, orang yang tidak taat kepada Allah, maka dia tidak akan memikirkan apapun juga. Yang dia pikirkan hanyalah isi perutnya dan bagaimana memenuhi syahwatnya. Seperti binatang persis. Dia tidak peduli ini halal atau haram. Yang penting saya senang, yang penting saya bisa melampiaskan hawa nafsu saya. Hanya itu. Jadi ikhwani fillah azakumullah, sangatlah salah ketika seseorang mengatakan saya ingin bebas. Ya, apa maksudnya bebas itu? Dia tidak mau mengaji, tidak mau sholat, tidak mau puasa, tidak mau membayar zakat, tidak mau berhaji, tidak mau menjalankan perintah Allah. Sebenarnya dia itu bukan bebas. Dia tidak bebas sama sekali. Ya. Orang yang bebas, orang yang merdeka adalah orang yang taat kepada Allah. Kalau dia tidak taat kepada Allah, pasti dia akan taat kepada syaitan. Coba tanya orang-orang yang tidak salat, siapa yang membujuknya supaya tidak salat? Syaitan, hawa nafsunya. Tanya orang yang berzina, siapa yang membujuknya? Siapa yang membisikkannya untuk berzina? Tidak lain adalah syaitan dan hawa nafsunya. Orang-orang yang makan uang yang haram, siapa yang membujuknya? Siapa yang membisikkannya untuk makan makanan yang haram? Tidak lain adalah syaitan dan hawa nafsunya. Maka ikhwani fillah azakumullah, manusia apabila dia tidak menjadi hamba Allah, maka pasti dia akan menjadi hamba syaitan dan hawa nafsunya, wal'iyadzubillah. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, wa man adallu mimman ittaba'a hawahu bighairi hudan min Allah. Tidak ada manusia yang lebih sesat daripada orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya tanpa ada petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian af'alu ma ya'muruni bihi, aku senantiasa menjalankan perintah-perintahnya. Wa atruku ma yanhani anhu, dan aku tinggalkan apa yang aku dilarang. Karena sekali lagi ayolah ikhwah, apa yang diperintahkan kita oleh Allah dan apa yang kita dilarang oleh Allah, itu demi kebaikan kita di dunia dan di akhirat. Allah tidak untung
Kalau kita semua menjadi manusia yang taat, yang saleh, Allah tidak akan untung sama sekali. Dan Allah tidak akan rugi jika kita semua menjadi manusia yang paling bermaksiat, manusia paling fasik, manusia paling kafir. Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan rugi sama sekali. Yang untung atau rugi adalah kita sendiri. Ya, Allah berfirman, "Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur." Lalu setelah itu apa? "Inna a'tadna lidh-dhalimina naran ahata bihim suradiquha wa in yastaghithu yughathu bima'in kalmuhl yashwi al-wujuha bi'sa asy-syarab wa sa'at murtafaqa." Yang artinya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, silahkan barang siapa yang ingin beriman, beriman. Dan barang siapa yang ingin kufur, silahkan jadi kufur. Tapi ingat, inna a'tadna lidh-dhalimin, kami telah persiapkan bagi orang-orang zalim, orang kafir maksudnya. Karena tidak ada orang yang lebih zalim daripada orang yang kafir. Inna a'tadna lidh-dhalimin naran, api kami telah siapkan untuk mereka. Ahata bihim suradiquha, mereka dikelilingi oleh serambinya. Serambi api itu mengelilingi mereka. Wa in yastaghithu yughathu bima'in kalmuhl. Ya, apabila mereka meminta untuk diberikan air, mereka diberikan air yang lebih panas dari apa? Timah yang meleleh. Nas'alullah salam al-afiyah. Yashwil wujuh. Ya, ketika mereka mengangkat air ini untuk mereka minum, saking panasnya wajah mereka terbakar sebelum air itu bisa mereka minum. Ya, itu semua gara-gara apa? Gara-gara mereka tidak taat, tidak patuh kepada Allah Subhanahu wa taala di dunia. Kemudian, "Falaisa li ahadun a'buduhu siwallah." Tidak ada selain Allah yang aku sembah. Aku tidak menyembah malaikat. Aku tidak menyembah nabi. Aku tidak menyembah wali. Aku tidak menyembah kuburan. Aku tidak menyembah hawa nafsuku. Yang aku sembah hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Yang artinya adalah, tidaklah kami utus sebelummu, wahai Muhammad, dari rasul-rasul, melainkan kami wahyukan kepadanya, annahu la ilaha illa ana, tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali aku, fa'budun, maka sembahlah aku, sembahlah Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua para nabi demikian. Ya, mereka memerintahkan umatnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah." Yang artinya adalah, wa ma umiru, tidaklah mereka diperintahkan illa liya'budullaha, melainkan untuk beribadah kepada Allah. Ya. Dan ikhwani fiddin azakumullah, agar kita tetap beribadah kepada Allah, Allah memberikan kita segala-galanya. Makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, semua itu Allah berikan kepada kita agar kita senantiasa beribadah kepada Allah. Beribadah dalam keadaan bagaimana? Mukhlishina lahuddin, dalam keadaan mengikhlaskan agama ini seluruhnya karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita salat, kita ikhlas karena Allah. Ketika kita puasa, kita ikhlas karena Allah. Ketika kita bayar zakat, ketika kita haji, ketika kita zikir, ketika kita baca Quran, semua itu harus ikhlas karena Allah. Ya, kita semua berharap agar amal ibadah kita diterima oleh Allah. Namun amal ibadah ini
tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kalau pelakunya tidak ikhlas karena Allah. Jadi ikhwani fillah azakumullah, jangan sampai di akhirat nanti amal ibadah yang selama ini kita kerjakan di dunia dilipat, diremes-remes oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dilempar ke wajah kita. Gara-gara apa? Gara-gara dia tidak ikhlas karena Allah, atau tidak menyontohi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hunafa'a. Hunafa artinya cenderung kepada tauhid, jauh dari kesyirikan. Nah, oleh karena itu ayo ikhwah, ya, dakwah kita selalu mengajak orang kepada tauhid dan menjauhi kesyirikan-kesyirikan. Bukan hanya saya, tapi antum semua juga demikian. Ya, karena kita ini hidup demi tauhid, dan insya Allah kita dimatikan di atas tauhid, dan kita dibangkitkan di atas tauhid juga. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Yuthabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah wa yudhillu Allahu adh-dhalimina wa yaf'alu Allahu ma yasha." Yang artinya adalah Allah mengokohkan perkataan-perkataan orang yang beriman. Apa perkataan orang beriman itu? La ilaha illallah ini. Ya, fil hayatid dunya, dalam kehidupan dunia. Orang yang beriman dikokohkan tauhidnya di dunia, sehingga apabila dia akan meninggalkan dunia ini menuju ke alam barzakh, ucapannya yang terakhir pun la ilaha illallah. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man kana akhiru kalamihi minad dunya la ilaha illallah dakhala al-jannah." Siapa-siapa yang akhir ucapannya dari dunia ini adalah la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Subhanallah, lihat ayo ikhwah bagaimana mulianya orang yang beriman. Ya, masa hidupnya di dunia dia selalu menerapkan tauhid dalam kehidupannya. Dia korbankan segala-galanya demi tauhidnya. Maka ketika dia mati, diwafatkan oleh Allah di atas tauhid. Ketika dia dibangkitkan juga dibangkitkan di atas tauhid. Ya, demikian dia dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah, dan mereka mendirikan salat dan menunaikan zakat. Lihat ayo ikhwah, Allah tidak mengatakan dan mereka salat, namun Allah mengatakan wa yuqimus salat, mendirikan salat. Ikhwani fiddin a'azzakumullah, kapan seseorang itu dikatakan dia mendirikan salat? Ya, apabila dia telah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya tauhid. Karena orang yang tauhidnya benar, tidak bercampur dengan kesyirikan, dia senantiasa berusaha bagaimana salatnya ini menjadi salat yang terbaik. Ya, dia pelajari salat ini, dia ketahui mana yang rukun, mana yang wajib, mana yang sunnah, mana yang mustahab, mana yang makruh dan yang lain-lainnya. Bacaan-bacaannya dia fahami, dia tadabburi. Ikhwani fillah azakumullah, tidak mungkin seseorang akan baik tauhidnya kalau dia tidak memperbaiki kondisi salatnya, kondisi puasanya, kondisi hajinya dan ibadah-ibadah yang lainnya. Ya. Oleh karena itu, lihat ayo ikhwah, rukun Islam yang pertama adalah apa? Syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Setelah itu salat, puasa, zakat, haji. Jadi apabila yang pertama ini sudah baik, la ilaha illallah ini baik, maka pasti yang lain-lain ini akan baik jadinya. Ya, apa buktinya ayo ikhwah? Buktinya Rasulullah SAW di kota Mekah 13 tahun hanya mengajak orang kepada la ilaha illallah. Lihat bagaimana begitu la ilaha illallah ini masuk ke dalam hati mereka, ya, mereka memahami la ilaha illallah, bagaimana jadinya mereka? Ya, jadilah mereka seperti Abu Bakar.
Ada di dunia ini seseorang seperti Abu Bakar? Mustahil. Mereka jadi seperti Umar, ya, seperti Utsman, seperti Ali, seperti Abu Ubaidah, seperti Zubair bin Al-Awwam, seperti Sa'ad bin Abi Waqqas, ya, dan sahabat-sahabat yang lainnya. Ya, mereka adalah orang yang terbaik dalam sejarah Islam. Bagaimana Rasulullah SAW mendidik mereka? Ada metode yang Rasulullah SAW terapkan. Apa metode itu? Metode itu adalah mengajarkan terlebih dahulu kepada mereka la ilaha illallah. Ya, sehingga karena la ilaha illallah itu sudah menguasai hati mereka, mengisi setiap rongga-rongga yang ada di dalam hati mereka, sehingga apa saja yang mereka miliki, bahkan jiwa raga mereka pun mereka korbankan demi Allah Subhanahu wa taala tanpa ada rasa keberatan sedikit pun. Ya, jiwa raganya, keluarganya semua mereka korbankan demi agama Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Itu tidak lain adalah karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa menggembleng mereka, mendidik mereka di atas tauhid, sehingga mereka yakin bahwa apa yang ada di sisi Allah itu lebih berharga dari segala-galanya. Ya, namun kita sebaliknya, apa yang ada di kantong kita, apa yang ada di rekening kita, itu yang lebih baik daripada segala-galanya. Nas'alullah as-salamah al-afiyah. Sehingga akibatnya ya kondisi kita seperti ini. Ya, beda sekali dengan mereka. Mereka itu lebih percaya apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada apa yang ada di tangan mereka. Kalau kita lebih percaya kepada apa yang di tangan kita daripada apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lihat ikhwani fi din azakumullah, suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu hari ketika dia musafir bersama sahabat-sahabatnya, tidurlah dia di bawah pohon. Dan sahabat-sahabatnya berpencar mencari tempat yang teduh untuk mereka tidur. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggantungkan pedangnya di atas pohon itu. Tiba-tiba datang seorang badui, mengambil pedangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menodongnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, ya Muhammad, man yamna'uka minni?" Siapa yang bisa menghalangi aku untuk membunuhmu? Ya. Jadi orang Badui ini tinggal dia dorong saja tangannya, maka pedang ini akan nancap di lehernya atau di dadanya Rasulullah SAW dan dia akan meninggal dunia. Namun ikhwani fi din azakumullah, saking percayanya Rasulullah SAW kepada Allah, dia mengatakan, Allah yang akan menghalangimu untuk membunuhku adalah Allah. Apa yang terjadi? Bergetarlah hatinya, bergetarlah orang ini sehingga dia terjatuh. Lalu pedang itu diambil oleh Rasulullah SAW dan ditodong kepadanya. Lalu dikatakan kepadanya, man yamna'uka minni? Siapa yang akan menghalangiku untuk membunuhmu sekarang? Ya, dia tidak mengatakan Allah, karena ini adalah orang Badui dan dia belum masuk Islam. Dia mengatakan, ya Muhammad, kun khaira akhidin. Wahai Muhammad, jadilah engkau pembalas yang baik. Maka orang itu dibebaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ikhwani fi din azakumullah, itu bedanya kita dengan mereka. Ya. Sehingga mereka ini subhanallah, ilmu dan dakwah mereka tersebar di seluruh dunia. Ya. Karena mereka lebih percaya kepada apa yang ada di sisi Allah daripada apa yang ada pada mereka, sehingga mereka dibantu, ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yu'tuz zakat, dan menunaikan zakat. Salat merupakan ibadah badan. Ya, zakat ibadah harta. Ya, ikhwani fi din azakumullah,
Kalau seseorang sudah menegakkan tauhid, tauhidnya adalah benar, maka mengeluarkan apa saja, bahkan harta pun itu tidak ada nilainya bagi mereka, ya, dibandingkan pahala yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa dzalika dinul qayyimah, yang demikian itu adalah agama yang lurus. Jadi ikhwani fiddin azakumullah, agama yang lurus itu apabila kita ikhlas mentauhidkan Allah. Kalau kita sudah mentauhidkan Allah, maka pasti kita akan beribadah dengan baik. Ya, kita akan mengeluarkan zakat, mengeluarkan harta kita, karena ibadah dengan harta ini adalah berat ayolah ikhwan. Apalagi di zaman yang yang segala sesuatu mahal di zaman sekarang ini, maka beribadah dengan harta itu adalah sangat berat. Ya. Kemudian ikhwan fillah azakumullah, lalu kata Syekh, wad dalil, dan dalil bahwa tidak ada sesembahan bagiku kecuali Allah adalah firman Allah, alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, ini setiap salat kita membacanya. Sehari setidak-tidaknya 17 kali kita membacanya, yang ada di dalam suratul Fatihah. Jadi ikhwani fiddin azakumullah, alhamdulillah, segala pujian bagi Allah. Allah, sifat-sifatnya semuanya terpuji. Apa yang diciptakan oleh Allah, ciptaan-ciptaan Allah terpuji. Allah yang maha agung, ya, Allah yang maha tinggi, yang maha besar. Jadi apa saja yang Allah timpakan kepada kita, dia tetap terpuji. Allah berikan kita kesehatan, dia yang maha terpuji. Allah menimpakan kepada kita penyakit, dia tetap terpuji. Ya, Rabbul Alamin, Rabbul Alamin. Ya, Rabbul Alamin artinya Rabb itu adalah yang memelihara. Subhanallah ayolah ikhwah, kita ini dipelihara oleh Allah. Ya, dari sejak kita berada di dalam perut ibu kita, kita dipelihara oleh Allah. Kita diberi makan. Ya, setelah kita keluar dari perut ibu kita, kita juga dipelihara. Kemudian setelah kita besar, dipelihara oleh Allah, persis sebagaimana kita memelihara anak kita. Ya, di saat dia masih ada di dalam perut istri kita, ya kita belikan dia susu, belikan dia makanan-makanan supaya dia tetap sehat. Begitu dia keluar, kita pelihara dia, kita berikan dia makanan, minuman, kita berikan dia tempat tinggal, ya, kemudian kita sekolahkan dia supaya dia tahu mana yang benar, mana yang salah. Ya, terus kita membimbingnya. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala. Kita dipelihara sejak kita berada di dalam perut ibu kita sampai kita keluar. Lalu setelah itu Allah Subhanahu wa taala tidak membiarkan kita begitu saja. Di samping kita diberikan makanan, minuman, tempat tinggal, pakaian, Allah menurunkan kepada kita kitab. Ya, kita dididik dan diajar dengan isi Al-Quran ini. Karena Al-Quran isinya adalah tentang apa? Aqidah, tentang ibadah, tentang akhlak, tentang segala-galanya. Ya, kalau Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan kepada kita Al-Quran, maka mungkin kita akan menjadi seperti binatang, tidak punya aturan, tidak punya apa-apa. Ya, mungkin ada di antara kita yang kurang faham tentang Al-Quran ini, maka Allah mengutus kepada kita Rasul, ya, agar menjelaskan kepada kita apa isi Al-Quran itu. Jadi demikian kita dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwani fiddin a'azzakumullah, apakah pantas
bagi seseorang yang sudah dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala sedemikian rupa untuk dia beribadah kepada selain Allah, ya, maka ikhwani fillah azakumullah, orang yang dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala sedemikian rupa lalu dia beribadah kepada selain Allah, maka Allah Subhanahu wa taala sangat murka kepadanya. Apa bukti kemurkaan Allah terhadapnya? Allah mengharamkan baginya surga. Ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innahu man yusyrik billah faqad harramallahu alaihi al-jannah." Sesungguhnya barang siapa yang menyekutukan Allah, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah haramkan baginya surga. Wa ma'wahun nar, dan tempat tinggalnya adalah di neraka. Wa ma lidh-dhalimin min ansar, tidak ada bagi orang yang zalim penolong-penolong. Ya, subhanallah ayyuhal ikhwah, coba antum pikirkan sekarang ya. Demikian Allah memelihara kita. Segala-galanya kita diberikan oleh Allah. Ya, makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, kendaraan, segala-galanya kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kalau sudah sedemikian banyak nikmat Allah yang kita terima, lalu kita tidak solat dengan baik, solatnya tidak baik, puasanya tidak baik, ya, zakatnya tidak baik, hajinya tidak baik, maka wajar enggak Allah Subhanahu wa taala murka kepada kita? Ya, kita kalau seandainya kita menyuruh tukang untuk bekerja, lalu kita upah tukang itu, kemudian dia tidak bekerja dengan baik, maka kita pasti marah. Kita pasti akan marah karena kita sudah mengupahnya, lalu dia tidak bekerja dengan baik. Maka orang yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat yang begitu banyak, lalu dia tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan baik, maka wajar Allah Subhanahu wa taala akan menimpakan kepadanya siksaan yang pedih. Nas'alullah salamal afiyah. Jadi ikhwani fiddin azakumullah, jangan pernah lupa, jangan sampai hilang dari ingatan kita bahwa kita ini dipelihara oleh Allah. Kita diciptakan, ya, kemudian kita diberikan segala-galanya. Itu bentuk pemeliharaan Allah kepada kita. Ya, di samping kita dipelihara oleh Allah, Allah menurunkan kepada kita Al-Quran, ya, supaya kita tidak tersesat di dunia ini. Kemudian Allah mengutus kepada kita Rasul agar ia ajarkan kepada kita apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Maka apa alasan seseorang untuk mengatakan saya tidak tahu, saya tidak bisa? Tidak ada lagi alasan. Kemudian Rabbul Alamin artinya adalah murabbihim, yang telah memelihara mereka. Bin ni'ami, dipelihara oleh Allah dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada mereka. Wa khaliquhum wa malikuhum, dialah yang menciptakan mereka, dialah yang memilikinya. Kita ini semua adalah milik Allah. Makanya ikhwani fiddin azakumullah, karena kita ini adalah milik Allah, kapan-kapan kita mau diambil oleh Allah, tidak ada seseorang yang berhak untuk protes, tidak ada seseorang yang boleh untuk keberatan, karena dia yang punya. Ya, dunia ini milik Allah. Mau dihancurkan, mau dijungkir balikkan oleh Allah, dia yang punya. Ya, makhluk-makhluk ini juga milik Allah. Mau dibinasakan, mau diambil, mau dimusnahkan oleh Allah, dia yang punya. Makanya ikhwani fiddin azakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna lillahi ma akhadh wa lahu ma a'ta." Apa yang diambil itu adalah milik Allah, apa yang diberikan itu juga milik Allah. Ya, jadi meskipun dia ada di kantong kita, ada di rumah kita, kepemilikan kita ini adalah kepemilikan yang majaz, yang tidak sempurna. Apa buktinya kepemilikan kita ini tidak sempurna? Buktinya adalah bisa saja sekarang kita memiliki harta yang banyak,
besok atau lusa kita bangkrut sehingga kita tidak punya apa-apa. Atau bisa jadi dia kaya raya, namun begitu meninggal dunia dia sudah tidak memiliki apa-apa, tidak bawa apa-apa. Allah Subhanahu wa taala kepemilikannya adalah kepemilikan yang sempurna. Segala yang ada di alam semesta itu milik Allah. Apabila dia mau mengambilnya, dia akan mengambilnya. Ya, diambil dari fulan, diberikan kepada fulan, terserah dia. Ya. Nah, ikhwani fi din azakumullah, hal ini apabila kita meyakininya, maka kita tidak akan pernah susah, tidak akan pernah stres. Ya, kita ini selalu berada dalam kesusahan. BBM naik susah, BBM turun susah, musim hujan tiba susah, musim kering tiba susah, semuanya susah-susah terus. Ya, la ilaha illallah. Kapan kita meyakini ayyuhal ikhwah bahwa semua itu telah diatur oleh Allah? Ya, orang yang meyakini bahwa itu semua diatur oleh Allah, tidak mungkin dia akan pernah susah. Karena semua yang diatur oleh Allah pasti itu adalah yang terbaik, maka dia tidak akan pernah susah. Ya, dia musim panas, dia musim dingin, dia tetap tenang karena dia yakin bahwa dia sedang diatur oleh Allah, diatur oleh yang Maha Penyayang, diatur oleh Allah yang Maha mengetahui segala-galanya. Bagaimana dia akan susah? Tidak mungkin dia akan pernah susah. Wal mudabbiru lahum kama syaa azza wa jal. Rabbul alamin artinya dialah yang mengatur makhluk-makhluknya, hamba-hambanya, semuanya itu diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Syekh, wa kullu ma siwallahi alamun wa ana wahidun minal alam. Segala sesuatu selain Allah itu namanya alam, bukan alam bahasa Indonesia. Ya, dalam bahasa Arab segala sesuatu selain Allah maka namanya adalah alam. Dia makhluk, dia ciptaan Allah. Wa ana wahidun min dzalikal alam. Dan aku salah satu di antara ciptaan-ciptaan Allah ini. Ciptaan Allah ini tidak ada orang yang mengetahui jumlahnya. Ya. Saya pernah nonton di TV, di National Geographic, manusia ini yang baru diketahui tentang laut ini hanyalah 10% atau sampai 15% yang baru mereka ketahui tentang laut. Berarti ada sekitar 90 sampai 85% yang belum mereka ketahui. Itu baru laut. Belum lagi yang ada di hutan. Ya, belum lagi yang ada di udara. Karena antara langit dan bumi ini ada ciptaan-ciptaan Allah yang tidak ada orang yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Di dasar laut, di bawah tanah, di bawah batu, di atas pohon, di antara dedaunan ada ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada orang yang mengetahuinya kecuali Allah. Semua itu Allah Subhanahu wa taala memberi mereka masing-masing rezekinya. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala tidak pernah salah memberi rezeki. Subhanallah. Kalau kita melihat kita nonton National Geographic ini, ada hewan-hewan, burung-burung, dan subhanallah luar biasa. Ya, cara mereka hidup itu luar biasa. Ada burung yang yang tidak bisa mengerami telurnya. Ya, dia tunggu burung-burung yang lain ini terbang. Ada burung tertentu, apabila dia sudah terbang, burung itu cari makanan, datang dia ke ke sarangnya, kemudian dia bertelur di sana. Ya, nanti diaram oleh burung itu. Ya. Begitu dia sudah
mau netes telur yang dia taruh di sarang burung orang lain itu, bersual dia, berkelahi dia dengan yang punya sarang ini. Terpaksa yang punya sarang ini pergi. Ya, la ilaha illallah. Jadi ikhwani fiddin azakumullah, siapa yang memberinya insting seperti itu kalau bukan Allah Subhanahu wa taala? Jadi masing-masing diajar oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencari rezekinya. Nah, segala sesuatu selain Allah ini adalah alam. Dan alam ini tidak ada orang yang mengetahui jumlahnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan semua alam ini nanti akan berdiri di hadapan Allah dan semua mereka akan dihisab oleh Allah. Ya, tidak ada satu makhluk pun yang tidak akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kambing yang punya tanduk, yang menanduk kambing yang tidak punya tanduk akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Syekh di sini menjelaskan, al-alam kullu ma siwallah. Segala selain Allah, segala sesuatu selain Allah itu adalah dinamakan dia alam. Kenapa dinamakan dia alam? Li'annahum alamun ala khaliqihim wa malikihim wa mudabbirihim. Mereka itu dinamakan alam adalah karena mereka ini merupakan tanda-tanda bukti kebesaran yang menciptakan mereka. Tapi ikhwani fillah azakumullah, kita ini jarang sekali memikirkan ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ikhwani fillah azakumullah, Allah Subhanahu wa taala banyak sekali di dalam Al-Qur'an di mana Allah mengatakan afalam yanzuru, tidakkah mereka melihat, tidakkah mereka memperhatikan, ya, bagaimana Allah menciptakan langit, bagaimana Allah menciptakan bumi, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan gunung-gunung ini. Ya, jadi ikhwani fillah azakumullah, ini ciptaan yang luar biasa. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperhatikan semua itu. Ya, agar kita tertanam di dalam hati kita kebesaran Allah Subhanahu wa taala sehingga kita beribadah kepadanya dengan sebaik-baiknya. Kemudian ikhwani fillah azakumullah, fa fi kulli syai'in ayatun tadullu ala annahu wahid. Di setiap ciptaan Allah ini itu ada bukti-bukti, ada tanda-tanda bahwa Allah lah satu-satunya yang bisa menciptakan yang seperti ini. Coba lihat di sini ayo ikhwan. Beberapa bulan kemudian dia akan kering kerontang. Apabila Allah turunkan hujan sekali dua kali, Allah turunkan hujan, berubah warnanya menjadi hijau. Ya, jadi ada musim panas, ada musim dingin, ada musim semi, ada musim ini, ada musim itu dan yang lain-lainnya. Ya, dengan berbeda-bedanya musim-musim ini, sehingga di setiap musim ada buah-buahan yang khusus, ada sayur-sayuran yang khusus. Seandainya satu saja musim ini, maka kita akan makan satu jenis makanan saja. Tapi alhamdulillah, di musim panas ada semangka, ada jeruk, ada ini, ada itu. Di musim hujan ada buah-buahan ini, ada sayur-sayuran ini. Ya, di musim semi ada ini, dan seterusnya. Subhanallah. Ya, jadi ikhwani fiddin azakumullah, demikian kita dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kenapa kita dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala? Itu tidak lain adalah agar kita senantiasa beribadah dan taat kepada Allah. Namun manusia ini celakanya, ya, banyak diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, namun justru ibadahnya semakin dia berkurang. Semakin banyak diberikan oleh Allah, semakin berkurang ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fiddin azakumullah, ini adalah merupakan sesuatu yang sangat-sangat berbahaya karena Allah berfirman, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Jika kalian berusaha untuk menghitung nikmat-nikmat Allah, maka tidak mungkin kalian akan mampu menghitungnya. Ya, di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid." Jika kalian mensyukuri nikmatku, aku akan tambahkan.
nikmat Allah yang kita tidak bisa menghitungnya saking banyaknya ini. Ya. Allah mengatakan la in syakartum, jika kalian mensyukurinya aku akan tambahkan. Tidak mesti tambahan Allah itu berupa materi, tapi bisa jadi tambahan dari Allah itu adalah ketenangan. Kita bisa mengaji, ini adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar. Kita bisa salat berjamaah 5 waktu, ini adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar. Ya, kita bertetangga dengan orang-orang yang baik, ini adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar. Kita bisa mengaji, kita bisa baca Quran, kita bisa berzikir pagi petang, ini adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita yang sangat besar. Jadi intinya ayolah ikhwah, Allah Subhanahu wa taala memelihara makhluk-makhluknya dengan berbagai macam nikmat yang Allah berikan kepada mereka. Tujuannya adalah agar mereka senantiasa taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila mereka tidak taat beribadah kepada Allah, mereka diancam oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ancaman yang sangat keras. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kalian kufur, tidak mau taat kepada Allah, tidak mau beribadah kepada Allah, sesungguhnya siksaan Allah Subhanahu wa taala adalah sangat-sangat pedih. Ini saja yang bisa kita sampaikan di malam ini. Semoga ini bermanfaat, semoga bisa menambah keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.